Sabtu Palon nagih janji tahun 2023. Sabtu Palon dikenal sebagai penasihat spiritual di tanah Jawa. Ia dikenal sebagai pembimbing Jawa sejati dengan banyak wadah atau raga yang berbeda di setiap generasi. Tokoh lain yang kerap dikaitkan dengan Sabtu Palon adalah Noyo Genggong. Keduanya adalah penunun gaib yang mewujud. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi raja-raja Jawa masa Hindu-Buddha. Ada riwayat yang menyebutkan Sabtu Palon dan Noyo Genggong baru masyhur pada masa kepemimpinan Ratu Tribuana Tunggadewi. Ia tetap setia sebagai penasihat spiritual hingga kepemimpinan Raja Brawijaya V. Sebelumnya, Sabtu Palon dan Noyo Genggong dikenal dengan sapu angin dan sapu jagat. Konon, Sabtu Palon dan Noyo Genggong bukanlah nama asli dari sang abdi, melainkan gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Sabtu Palon memiliki dua makna. Sabtu berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Jika disatukan, Sabtu Palon adalah seorang abdi yang berani menyuarakan kebenaran kepada raja dan berani menanggung akibatnya. Sementara Noyo Genggong, Noyo berarti nayaka atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Noyo Genggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Nama Sabtu Palon banyak dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya. Sabtu Palon atau yang banyak dikenal dengan Jangka Sabtu Palon. Jangka Sabtu Palon diyakini sebagai karya pujangga Ronggo Warsito jika selama ini dikatakan serat tersebut ditulis sebagai ramalan kehancuran Islam setelah 500 tahun kehancuran Majapahit. Maka sebetulnya tujuan akhir dari pengarang serat Jangka Sabtu Palon ternyata adalah sebuah proses untuk menerima Islam. Nukilan syair dalam Jangka Sabtu Palon yang diduga ramalan kehancuran Islam di Jawa adalah pepastene nuso tekan janji yen wis jangkep 500 warsa kepatung jaman Islami musno bali marang ingsun gami budi madeg sawiji, yang artinya takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Bait ini terletak di penghujung akhir serat Jangka Sabtu Palon. Tuturan ini kemudian dikenal sebagai Sabtu Palon nagih janji. Sabtu Palon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Selain itu, ada juga tuturan dalam serat tersebut yang konon meramalkan terjadinya huru-hara akhir zaman. Begini bunyinya: miturut carita kuno, pocane janma linuwe kang wus kocap aning jongko, manungsa sirna sepale dene tak kang bisa urip yekti ana saratipun. Karya nulak kang bebaya kalise bebaya yakti mulatono kang wijena para kuno. Terjemahan bebasnya menurut cerita kuno dari para leluhur yang memiliki kelebihan dalam spiritual. Semua cerita yang disampaikan para leluhur telah tertulis dalam kitab Jangka. Kelak umat manusia di masa depan akan lenyap dari jumlah total yang menghuni bumi. Mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja untuk menjauhkan diri sendiri dari berbagai mara bahaya. Cara untuk mempertahankan diri dari prahara di masa depan adalah dengan membaca, meresapi, dan menjalankan ajaran-ajaran para leluhur. Ada juga petikan dari Jangka Sabtu Palon yang konon meramalkan terjadinya letusan Gunung Semeru. Ini termuat dalam Pupuh Sinom. Sangat-sangeting sangsara kang tumuwuh tanah Jawi, sinengkalan taunira lawang sapta ngesti aji, upami nabrang kali prapteng tengah-tengahipun kaline banjir bandang, jerone nyilapke jalmi kathah sirna manungsa kathah pralaya. Terjemahannya,
sangat-sangatnya sengsara yang timbul di tanah Jawa. Ditandai pada tahun 9781, seumpama menyeberang sungai, sampai di tengah-tengahnya, sungainya banjir bandang, dalamnya menenggelamkan manusia, banyak manusia mati, banyak bencana. Angka 9781 pada jangka tersebut, jika dibaca menurut Chandra Cengkala, menjadi 1879 atau 1978 dalam pembacaan tertentu. Pada tahun 1978 inilah Gunung Semeru meletus. Ramalan tersebut juga dinisbatkan pada meletusnya gunung berapi pada 2010. Ini berkaitan dengan janji Sabtu Palon Donya Genggong sebelum moksa. Dan ingatlah keharuman air wangi nanti akan bertahan selama 500 tahun dan 4 zaman. Hitungan zaman paling dekat dalam penanggalan Jawa adalah Suwindu, 8 tahun. Jika demikian, 4 zaman dikali 8 berarti 32. Maka isyarat meletusnya Gunung Merapi terjadi 32 tahun sesudahnya. Arti Agung Samyo, huru harang gegirisi, gumeleker swara nira, lahar wutah kanan kering, ambleker anggelepi, jarang wono lan desagung, manung soyo keh prasto, kebu sapi samyo gusis, cirno gempang tan wonten manggah puliho. Gunung Merapi semua, huru hara mengerikan, menggelegar suaranya, lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan. Manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis, sirna, hilang tak bisa dipulihkan lagi. Namun lepas dari itu semua, Serat Jangka Jayabaya, Sabtu Palon, tidak lain merupakan sebuah karya sastra. Bait-bait yang termuat di dalamnya bisa menjadi bahan refleksi kesadaran umat seluruhnya di tanah Jawa. Seperti yang saya jelaskan tadi, ramalan Sabtu Palon Nagih Janji berkembang menjadi mitos di kalangan masyarakat Jawa. Dia adalah tokoh misterius yang dipercaya sebagai peramal ulung, sekaligus penguasa tanah Jawa. Ada banyak versi tentang sosok tersebut yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Sabtu Palon adalah tokoh yang sangat dihormati kalangan umat Hindu dan Buddha dan penganut aliran kejawen di tanah Jawa. Konon dia mengembangkan tugas berat sebagai punokawan abdi kinasih Prabu Brawijaya V. Dalam suatu kisah yang disebutkan bahwa dia hidup pada masa Prabu Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Namanya dikisahkan dalam Serat Jangka Jayabaya, Sabtu Palon oleh Bujangga Keraton Solo, Ronggo Warsito.